pagi itu mereka juga nggak mau tidur. Kadang aku bilang, aku selesai ini, nanti saya kirim ke grup kayak gitu. Tapi mereka nggak mau lihat sampai selesai kayak gitu. Ketemu lagi dan kali ini ada story menarik. Kita ini biasanya mengalami ya, saya sering mengalami, Anda juga. Coba kasih komen apa yang Anda lakukan ketika kita udah di tempat tidur ya, mau merem sih, coba nggak bisa tidur, pikiran kemana-mana. Iya, selain pikiran kemana-mana, iya nggak bisa tidur, tiba-tiba udah larut banget ya, bahkan sampai sahur pada waktu bulan puasa. Nah, sahabat kita yang muncul kali ini namanya Joy. Saat dia kesulitan tidur, dia bertempur, melakukan sebuah gerakan bawah tanah, yaitu pertempuran terjadi antara kuning telur dan putih telur serta terigu. Baking adalah salah satu terapi saya. Memang pada waktu itu saya tidak bisa tidur. Dan pada di saat saya tidak bisa tidur, saya belajar baking. Oke, pemirsa, Joy mendirikan sebuah komunitas namanya Migrant Bake House yang anggotanya banyak banget. Keren kan? Dan mereka terus mau belajar. Kadang-kadang kita berpikir, perlu nggak sih yang namanya bakat, memiliki sebuah bakat untuk seseorang bisa menjadi expert di sebuah bidang. Ada yang belum bisa apa-apa, Pak Novi. Maksudnya seperti saya, tapi ketika mereka mau belajar, pasti aku selalu bilang ke teman-teman, kalau majikan memberi kamu untuk menggunakan oven, menggunakan listrik di rumah majikan, itu kesempatan besar buat teman-teman untuk saya memberi secara gratis, even aku ngikut kelas sama chef Indonesia maupun di Hong Kong bayar. Tapi ketika saya memberi kelas untuk teman-teman, saya memberi secara cuma-cuma. Dan resep, tips dan trik yang saya belajar dari chef saya pun membagi ke teman-teman kerja migran dari Hong Kong, Taiwan, Singapura, ada yang dari Korea, ada yang dari Jerman, ada yang dari US. Iya, jadi ketika kita memiliki sebuah skill, value kita bertambah. Entah itu skill apa, ya, mau itu di bidang seni budaya, di bidang olahraga, di bidang kuliner, ya, nilai kita bertambah. Apalagi di zaman ini nih, zaman digital, mudah mengakses. Ini sudah jadi, sudah saya potong, dan teman-teman bisa lihat bentuknya. Ya. Kemudian di Migrant Bake House yang ratusan anggotanya, apakah mereka semua sudah bisa ya memproduksi adonan itu kemudian menjadi sebuah hasil yang mengemaskan dan krenyes di mulut gitu loh. Kegiatan dari Migrant Bake House bermacam-macam ya, dan mendapatkan juga perhatian. Happy anniversary yang pertama ya buat Migrant Bake House. Semoga sukses terus dan semuanya berjalan dengan lancar. Salam dari Claudia ya. Halo teman-teman, sekarang aku mau nyoba rotinya udah matang ya, deng deng deng. Nah,
Julianka. Engko sai, toce sai. Salam, selamat malam Kak Novi. Apa kabar Jo? Lama kita nggak ketemu ya. Iya, puji Tuhan kabar baik Kak Novi. Iya, Jo, tadi di depan ada beberapa video tentang insomnia ya. Jadi ada teman-teman yang pada waktu tahun lalu ketika kita ngobrol itu memang mereka susah tidur, bahkan mau belajar tuh kalau susah tidur untuk baking ya. Jo ini dari Migrant Bakehouse. Kita coba masuk ke situ dulu Jo ya, ke belajar baking ketika mereka nggak bisa tidur pada waktu itu. Bagaimana caranya Jo? Lewat Zoom, lewat chatting di WhatsApp, atau bagaimana caranya Jo ketika kita membimbing seseorang melalui media sosial misalnya gitu? Oke, karena peserta baking dari Migrant Bakehouse ada dari berbagai negara ya Kak Novi. Jadi yang dari berbagai negara itu kita menggunakan kelas online, menggunakan Zoom. Kalau untuk teman-teman yang di Hong Kong, kita offline ya. Belajarnya itu ada di KCRI Hong Kong dan ada di Saiwan Ho. Kalau untuk di Saiwan Ho itu selalu saya buka kelas private, terus di KCRI kita buka kelas untuk umum dengan jumlah yang lumayan banyak dari 170 sampai 200 orang. Oh, banyak juga ya. Iya betul. Sebelum lebih banyak kita ngobrol tentang itu, Jo ini sudah berapa tahun di Hong Kong Jo? Kurang lebih mau 14 tahun, ya 14 tahun. 14 tahun. Ingat saya Jo dari Nusa Tenggara Barat ya, NTB ya? Nusa Tenggara Timur, NTT. Oh. Iya betul, NTT. Iya. Ceritanya panjang, bagaimana perjalanannya Jo sampai tiba di Hong Kong ya pada tahun 14 tahun lalu. Itu berarti tahun berapa tuh? 2002 ya? 2010. 2010. 2010. Oh. Ya. Oke Jo, jadi saat ini bekerja dengan 14 tahun dengan majikan yang sama atau bosnya ganti-ganti Jo? Majikan berbeda karena job saya adalah jaga orang tua. Jadi di setiap orang yang saya jaga meninggal, jadi saya harus ganti majikan seperti itu Kak Novi. Iya, banyak juga sih narasumber atau tamu kita yang kebetulan nggak banyak sih, ada 1-2 orang. Iya, jadi majikannya menjaga orang tua meninggal, dia harus ada yang pindah, bahkan ada yang harus pulang. Nah, iya betul. Belajar menjadi seorang baker ya, pemanggang atau pembuat kue ini Jo, dimulainya sejak kapan Jo ya? Dari tahun 2024 di bulan Maret ya Mas Novi, dan di tahun ini Migrant Bakehouse 2 tahun. Dan kita juga akan mengadakan acara pameran di bulan April ini. Wow, keren. Iya. Di mana, Jo? Di KCRI Ruangan Ramayana. Oke. Iya. Bulan apa? Bulan April bulan ini. Ntar lagi dong. Iya. Tanggal berapa? 19 April. 19 April. Ya, cerita sedikit mengenai acara tersebut Jo ya. Seperti apa tuh? Memang saya punya keinginan untuk
peserta baking offline yang berada di Hong Kong, saya ingin melihat teman-teman belajar itu bukan cuma ngikut saja, atau mungkin di dalam kelas tersebut atau di dalam sebuah komunitas tersebut ada teman kayak gitu ya, Mas Novi. Saya ingin mereka itu benar-benar ngikut dan mereka itu juga benar-benar praktek apa yang mereka belajar di kelas Migran Bakehouse ya, Mas Novi. Makanya di setiap acara anniversary-nya Migran Bakehouse kita mengadakan pameran hasil karya baking teman-teman Migran Bakehouse, seperti itu, Mas Novi. Oh, iya. Ketika kita kembali ke 14 tahun lalu itu, sekarang kan udah hampir 200 ya pesertanya. Mereka itu, ketika awal mulanya mereka berapa orang, Jo, yang berminat, terus bertambah atau bagaimana? Nggak banyak sih, awal mulanya itu mungkin sekitar 20-an, 30-an awal mulanya berdiri Migran Bakehouse, tapi makin ke sini di tahun 2026 sekarang ya, itu banyak, tapi kita itu nggak mau memaksakan teman-teman kamu harus stay di grup atau tidak, kayak gitu ya Mas Novi. Kita itu memberi kebebasan untuk teman-teman. Jika teman-teman mau stay di grup silahkan, tapi kalau teman-teman cuma ingin mengikuti kegiatan Migran Bakehouse silahkan, kayak gitu Mas Novi. Jadi mereka itu bukan menjadi anggota tetap di Migran Bakehouse, itu tidak kayak gitu. Jadi kita memberi kebebasan di saat kelas, ayo kita belajar bersama, kayak gitu. Iya, kalau mereka cuma iseng-iseng atau kebetulan ada temen ikut-ikutan, ya bebas-bebas aja ya kalau. Iya, bebas-bebas aja, iya, betul Mas Novi. Jo tidak mengikat dalam satu peraturan. Iya. Harus seperti ini betul. Ya, harus seperti itu. Oh tidak, iya, iya. Jadi di setiap minggu saya memberi kebebasan teman-teman untuk mengikuti kegiatan dimanapun saja mereka mau, kayak gitu. Jadi karena memang di Migran Bakehouse kelasnya tidak setiap minggu ya Mas Novi, dan kita itu menggunakan ruangan yang gratis. Jadi kita kalau mau baking kita harus mengirim proposal jauh-jauh hari dari 3-4 bulan ke KCRI, dan itu harus menunggu approve dari KCRI, kayak gitu Mas Novi. Jadi kita itu tidak menyewa tempat kayak gitu. Kita menggunakan ruangan KCRI yang benar-benar memberi secara gratis kepada Migran Bakehouse maupun kepada teman-teman komunitas lain, seperti itu. Iya kan, banyak juga yang ingin menggunakan ruang tersebut. Betul Mas Novi, iya betul. Jadi harus 3 bulan sebelumnya ya, harus request ya. Iya. Biasanya kalau dari Migran Bakehouse itu 6 bulan sebelumnya itu sudah bikin proposal ke KCRI, betul. Oh, waduh. Iya. Luar biasa semangatnya tuh kalau sampai 6 bulan sebelumnya. Iya, betul. Nah, di KJRI peralatannya, seingat saya Kak Sem pernah nanya tuh, apakah ada oven ataukah Jo bawa oven sendiri untuk manggang kue? Kalau di KCRI tidak punya alat-alat baking ya Mas Novi. Di KCRI hanya menyediakan tempat dan memberikan tempat secara gratis kepada seluruh komunitas teman-teman PMI yang ada di Hong Kong, termasuk Migran Bakehouse, seperti itu. Karena memang komunitas kita adalah baking. Di setiap baking kita harus menyiapkan oven dan lain-lain dari rumah. Kebetulan di rumah itu punya stok oven, dan mungkin karena kalau dengan jumlah yang banyak, saya juga selalu minjam oven di salah satu chef yang saya belajar. Beliau juga ngasih oven tersebut untuk dipinjamkan, untuk digunakan. Jadi chef yang saya belajar ini sangat mendukung sekali dengan kegiatan Migran Bakehouse, seperti itu. Jadi setiap acara sudah beberapa kali ini kami selalu meminjamkan oven di salah satu kelas baking, tempat baking yang saya belajar, seperti itu Mas Novi. Itu orang Indonesia atau orang mana yang punya oven? Orang Hong Kong asli, chef orang Hong Kong asli. Si chef itu? Iya betul Mas Novi. Bisa berkenalan dengan chef tersebut, Jo?
Bagaimana ceritanya? Ngikut kelas baking private dengan beliau. Iya, Oh, pada tahun berapa, Jo? di tahun 2024, 2025, 2026 sampai sekarang pun saya kadang masih mengikuti privat di Oke. beliau. Iya. Ini Jo kenapa mau bikin roti? Kenapa nggak ikut angklung? Eh, a- ada apa penyebabnya? Mungkin di keluarga dulu di NTT itu ibu atau tante suka bikin-bikin kuliner, ya, makanan. Atau Jo sendiri yang tergerak hatinya nih ketika 14 tahun lalu tiba saya pengen. Ini, ya. Kalau dari keluarga saya sendiri, kita backgroundnya itu tidak ada yang di kuliner ya atau di baking, ya Mas Novi. Tapi ya seperti saya pernah sharing tahun lalu bahwa baking adalah sebuah terapi untuk saya. Jadi saya mengikuti kelas baking. Jadi setiap adonan tepung yang saya main itu adalah terapi buat saya kayak gitu. Jadi saya mengikut baking ini bukan cuman ngikut saja sih ya Mas Novi. Kalau kan banyak tuh teman-teman kadang mereka stres kayak gitu, mereka mengalami depres kayak gitu, banyak yang mereka melakukan. Mungkin ada yang lari ke foto ya Mas Novi, ada yang lari menggambar, ada yang lari ke musik. Itu juga salah satu terapi untuk teman-teman kayak gitu. Nggak harus di baking juga, tapi memang untuk pribadi saya tertarik sekali di baking, walaupun saya background saya ini tidak tahu sama sekali baking ya Mas Novi, dari tepung bahkan vanila saja saya tidak tahu, dan mentega atau margarin saja saya juga tidak tahu. Tapi ketika kita punya niat, punya kemauan dan mau belajar bahan-bahan ini, alat-alat ini, kita tahu dengan sendiri. Nah, kita tahu dengan sendirinya karena kita mau belajar kayak gitu Mas Novi. Iya, betul. Iya. Jadi terapi dari kalau terapi mungkin dari depresi atau rasa betul. Kangen kampung halaman atau apa yang diterapi, saya ngerti ini tuh nggak bisa tidur gitu, insomnia gitu. Iya betul. Lebih ke Karena dulu saya tidak bisa tidur ya Mas Novi, karena dulu saya tidak bisa tidur, dan sudah saya sharing sebelumnya bahwa saya pernah ke dokter psikiater maupun psikolog. Saya juga minum beberapa macam obat kayak gitu ya, dan dia sangat membantu saya adalah ketika saya terjun di dunia baking seperti itu Mas Novi. Oh, malah ketika bikin adonan itu terasa apa ya? Terasa sebagai terapi gitu, lebih ringan. Iya betul, relax. Iya betul. Relaksasi ya. Sangat rileks sekali. Iya betul. Oke. Iya. Dengar radio nongkrong bareng, bagaimana di jam 10 kurang 3 menit kita lagi ngobrol dengan Kak Jo dari Migrant Bakehouse. Tadi kita sampai pada cerita ketika kenapa saya tanya memilih membuat kue atau baking. Ya ternyata terapi nih, ya. Mungkin di antara 200 peserta dari Migrant Bakehouse atau 150 itu bagian besar juga terapi juga, dan ada juga yang hobi. Iya betul. Iya kan? Iya. Dari beberapa jenis, saya masuk ke, kita ngobrol soal produknya ya, hasil. Iya betul Mas. Kalau baru-baru ini kan selesai Idul Fitri. Nah itu di Indonesia banyak nastar tuh. Saya cobain. Iya betul. Saya dapat 3 toples. Yang satu toples nastar itu rasanya biasa banget gitu, manisnya aja. Yang kedua lumayan. Nah, yang ketiga, waduh mantep banget. Saya cek harganya hampir 500.000. Kalau kita bicara kue nastar, Jo, apa yang bikin dia mahal, Jo?
Untuk nastar, Mas Novi, yang bikin dia mahal itu mungkin satu bahan-bahannya premium ya, mahal ya bahan-bahannya. Terus dari apa ya kita Hmm. dari kita mempersiapkan bahan-bahannya tersebut kayak gitu ya, dari masakan selenenas, adonan, panggang, oles, memang butuh waktu yang sangat lama. Jadi itu mungkin yang membuat nastar mahal dibanding dengan kue-kue lain ya Mas Novi. Karena memang Hmm. untuk di Indonesia saja di toko-toko terkenal itu memang sangat mahal, yang seperti Mas Novi Iya. katakan tadi bahwa ada yang sampai 500, bahkan yang kita tahu nastar-nastar yang terkenal di Indonesia seperti nastar Mami Toko dari Holland Bakery itu memang sangat mahal sekali. Dari prosesnya itu yang Oh. mungkin nastar ini yang membuat nastar mahal. Terus dari bahan-bahannya juga ya Mas Novi, seperti mentega ya. Mentega di Indonesia juga sangat mahal, dari telurnya juga sangat Banget. mahal. Kalau kalau yang ekonomis aku rasa mungkin 30, 35 itu sudah dapat sekali. Tapi yang seperti Mas ada. Novi tadi katakan, kita cuman rasa manisnya doang sama rasa vanilanya, yang lain-lainnya itu nggak ada rasa doang. Karena memang di Lebaran ini saya dapat kiriman nastar dan saya diundang ke beberapa acara halal bihalal, dan itu saya makan beda sekali dengan teman-teman yang dibuat dari Migrant Bakehouse. Iya kan? Dan saya sendiri, iya betul beda sekali. Yang saya makan adalah rasa manisnya doang sama rasa vanilanya doang, Mas. Selain itu nggak ada. Karena ketika saya tanya, ini kalian beli berapa? 30, 35, mereka dapat kiriman dari Indonesia kayak gitu. Kalau yang ya kita tahu ada teman-teman yang di sini juga bikin, itu beda sekali dengan rasanya. Karena mungkin Mas Novi perlu kita tahu adalah ketika teman-teman masih bekerja di Hong Kong, mereka pasti bisa mengeluarkan duit yang lebih banyak. Misalnya nih butter, mentega di Indonesia 500, mereka bisa beli karena mereka punya gaji, masih kerja. Tapi ketika sudah sampai di Indonesia mau ngeluarin 500 itu mikir 2 kali lipat atau 3 kali lipat kayak gitu. Terus kan tipe-tipe kita orang Indonesia adalah ketika ada yang menjual harga yang lebih mahal, mereka pasti kok mahal sekali, tapi mereka nggak tahu prosesnya itu seperti apa, pembelian bahan-bahannya itu seperti apa kayak gitu Mas Novi. Nah ini yang harus teman-teman ketahui, bahwa ketika kue atau jenis-jenis kue lebaran yang mahal-mahal, teman-teman harus tahu juga bahwa karena mungkin dari prosesnya, dari pembelian bahan-bahannya juga yang membuat kue ini mengeluarkan duit yang mahal. Jadi mereka juga harus menghitung dari tenaga mereka, budget yang mereka keluar, kayak gitu Mas Novi. Iya. Jelas kalau ada rasa, ada ya pasti saya pikir itu margarin beberapa merek kelas atas gitu yang bikin berbeda gitu kan, karena terasa banget di lidah, di mulut itu lembutnya seperti itu ya. Nah selain kita bicara nastar, kita bicara kue yang lain yang dilakukan oleh Joe dan Migrant Bakehouse. Ini saya lihat ada beberapa donat, ada beberapa garlic bread, dan sekarang ini Joe itu sedang fokus belajar atau mengajar jenis kue seperti apa, Joe? Ya. Semua kue, Mas Novi, iya, semua kue saya belajar. Bahkan di saat sela-sela ngajar juga saya masih belajar dengan chef-chef dari Indonesia, tapi mereka kerjanya kayak di New York atau di Paris kayak gitu ya Mas Novi. Saya juga masih belajar, butuh belajar, bukan karena saya ngajar jadi saya tidak butuh belajar. Saya masih tetap ikut kelas online dengan chef-chef dari luar negeri, tapi mereka juga asli dari Indonesia tapi kerjanya di luar negeri seperti di Paris, Kanada dan New York. Seperti itu. Wow, keren. Iya, jadi kalau kita bicara online melalui Zoom ya. Iya betul. Iya betul Mas Novi. Itu takaran-takarannya, misalkan tepung
berapa banyak, terus telur berapa banyak, itu kita berinteraksinya lewat internet aja gitu. Iya, lewat online. Dan Lewat nanti online. kalau teman-teman, kalau teman-teman tidak paham, kita punya grup WhatsApp tuh, Mas Novi. Jadi teman-teman bisa tanya lewat grup WhatsApp. Tapi kadang teman-teman ini kan tahu sendiri, mereka malu kayak gitu ya, Mas Novi. Kadang mereka mau bikin kue yang mereka ngikut kelas bareng-barengan di online maupun offline. Mereka malu untuk mengirimin di grup. Mereka pasti ngirimin ke saya, tanya, Kak ini kurang apa, kayak gitu. Tapi karena saya tidak mencoba, jadi saya tidak tahu kurang apa-apa. Cuman aku minta mereka, kamu harus sesuai dengan resep. Dan saya selalu ngasih penjelasan. Selagi kita masih di Hong Kong, banyak tuh majikan yang tidak suka manis ya toh Mas Novi. Jadi saya kasih saran ngurangin gulanya. Kalau untuk tepung, kita tidak boleh kurang, harus benar-benar sesuai resep ya. Tapi untuk gula kita bisa kurang, karena kan ada majikan di Hong Kong yang tidak suka gula. Bahkan saya juga memberi resep-resep yang gluten free, sugar, tidak menggunakan gula kayak gitu ya Mas Novi. Jadi mereka juga belajar praktek itu untuk majikan mereka. Kan ada majikan yang alergi sama tepung ya Mas Novi, alergi sama kacang kayak gitu. Saya bagaimana cara saya bisa mendapat resep yang bisa digunakan teman-teman untuk majikan mereka di Hong Kong atau di Malaysia atau di Singapura atau di Taiwan, seperti itu. Sebelum lanjut, selamat malam untuk Dian Lee. Mbak Dian ada di mana nih, di Indonesia, Temanggung apa sudah kembali ke Hong Kong? Ya. Terima kasih Mbak Dian Lee dan yang lain yang sedang menyimak obrolannya Kak Joe dari Migrant Bakehouse dan saya sampai pada detik bahwa ada majikan. Nah itu yang saya mau tanya tuh. Saya kalau ngelihat adonan kue ya antara tepung, telur, gulanya yang mengerikan. Bagaimana caranya Joe menggantikan gula ini dengan yang lebih sehat? Sebenarnya mempengaruhi rasa? Bisa dengan memang sangat mempengaruhi rasa, Mas Novi. Saya selalu minta teman-teman untuk menggunakan sirup atau menggunakan madu. Dan ada stevia itu, Mas Novi, yang kalau di Indonesia gula aren ya, kalau di sini itu dari vanila dan lain-lain kayak gitu. Kita juga bisa menggunakan itu karena itu kan zero kalori ya Mas Novi. Jadi saya selalu menyarankan madu, kita pun saya sarankan ke teman-teman harus menggunakan madu asli. Kadang mereka pesan dari Indonesia, karena kalau di Hong Kong kita susah untuk membedakan mana madu asli, mana, kan banyak sekali jenis madu ya Mas Novi. Jadi saya harus betul, saya minta teman-teman mending pesan dari Indonesia yang benar-benar kita tahu bahwa itu madu asli kayak gitu. Takutnya nanti ketika kamu ngasih ke majikan yang benar-benar tidak bisa makan manis-manisan atau itu berbahaya buat kamu juga kayak gitu. Kamu harus nanggung resiko karena ini kamu yang bikin, kamu harus bertanggung jawab ketika majikan terjadi sesuatu yang mereka benar-benar tidak boleh makan manis atau mungkin mereka tidak boleh makan tepung, tidak boleh makan kacang. Saya harus memastikan mereka bahwa tanya majikan terlebih dahulu kalau untuk makan hasil kalian yang bikin kayak gitu. Takut nantinya kalau mereka makan alergi dan lain-lain, kamu yang harus bertanggung jawab. Dan pasti kamu dapat resep dari mana, pasti kalian bilang dari saya dan berurusan akan panjang kayak gitu ya Mas Novi. Kalau jadi masalah majikan yang betul, saya selalu menyarankan seperti itu dan tanya kepada majikan kayak gitu terlebih dahulu. Jangan asal ngasih majikan. Mungkin kamu happy, kamu bisa baking dan lihat hasil kamu bagus, rasanya enak, terus kamu kasih ke majikan tanpa tanya. Kamu harus tanya terlebih dahulu sebelum kamu memberi majikan untuk mencoba. Itu yang selalu saya sarankan kepada teman-teman kayak gitu Mas Novi. Iya. Memang benar karena bicara mengenai produknya sendiri kan setelah dia bikin atau setelah baking sebuah produk, katakanlah donat atau apa gitu, itu yang nyobain majikan siapa lagi, Jo? Atau dipasarkan dijual atau bagaimana, Jo? Maksud saya setelah di packing.
Kalau di sini kan ya kita tahu sendiri kan Mas Novi, kalau untuk teman-teman pekerja migran Nggak boleh. Indonesia, Hong Kong nggak boleh berjualan kayak gitu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin coba atau mungkin ada kenalan-kenalan orang Hong Kong yang coba, kita akan memberi kayak gitu. Kalau ada yang pesan mungkin bisa komunikasi secara pribadi atau bagaimana itu tergantung teman-temannya sendiri. Dan di Migran Backhouse sendiri kita tidak mengajarkan untuk berjualan ya Mas Novi, karena kita tahu Betul, nggak adalah boleh, iya. di Hong Kong bagi pekerja migran kalau berjualan itu ilegal seperti itu. Ilegal, Jadi iya. kalau ada orang yang mau beli dan lain-lain itu terserah diri kalian masing-masing, tidak di dalam Migran Backhouse seperti itu Mas Novi. Itu yang Urusan selalu pribadi saya itu. sampaikan. Iya, urusan pribadi kayak gitu, tidak tergantung atau terikat dalam komunitas yang kamu ikut kayak gitu. Itu sudah urusan pribadi. Misalnya ada yang beli silakan, tapi tidak terlibat Migran Backhouse seperti itu. Iya, jangan sampai. Ya. Iya, betul. Itu Kak Jo tadi mengatakan tentang masih ikut kursus sampai tahun 2026 ini, masih belajar maksudnya? Masih, iya. Iya, kemarin aku baru ngikutin 4 resep itu yang gluten free semua, free sugar juga. Memang ada beberapa jenis kue yang membuat tidak perlu menggunakan tepung dan gula Mas Novi, dan juga tidak perlu menggunakan mentega kayak gitu. Waduh. Jadi benar-benar untuk sehat punya ya, untuk mungkin ya yang punya alergi atau nggak boleh makan gula, nggak boleh makan tepung, nggak boleh makan kacang tanah, kita bisa menggunakan resep tersebut kayak gitu. Iya, memang saat ini sedang tren ya produk-produk yang less sugar ya, bahkan tanpa gula dan tanpa tepung begitu. Gantinya tadi ya brown sugar atau gula aren atau stevia. Kalau madu, gula aren kayak gitu ya. Kalau tepung kita bisa lari ke tepung almond ya Mas Novi, pure tepung almond atau oatmeal kayak gitu ya Mas Novi. Jadi oatmeal juga bisa gandum ya? Iya betul Mas Novi. Nah dari 4 resep itu Jo sudah maksudnya yang belajar dengan secara online sampai saat ini, si Jo itu sudah buat, artinya sudah produksi. Sudah Mas Novi sudah. Ini tanggal 19 juga mungkin ada 2 resep yang free sugar dan gluten free. Iya sih. Teman-teman kita yang di Migran Backhouse itu, kita bicara mengenai Migran Backhouse ya, Jo saat ini sekarang. Itu dari ratusan teman-teman kita yang join di komunitas ini, apakah mereka itu sungguh-sungguh belajar, terus apakah dipungut biaya, lalu apakah mereka sudah bisa bikin kue sebelumnya, tinggal memperdalam, cari varian yang banyak, atau bagaimana Jo ceritanya Jo? Oke. Yang pertama kita harus membahas dulu mengenai biaya ya Mas Novi. Tadi Mas Novi ada mention mengenai pembayaran biaya di kelas Migran Backhouse. Oke, selama berjalan 2 tahun ini Migran Backhouse tidak memungut biaya apapun untuk baking ya. Iya betul. Untuk beli alat-alat baking maupun bahan-bahan baking maupun untuk kasih pengajar kayak gitu ya Mas Novi, itu tidak ada sama sekali ya. Ketika kita membuka kelas besar seperti di KCRI, kita mencari sponsor ya Mas Novi. Puji Tuhan di setiap acara itu ada aja yang yang sponsor. Iya betul. Salah satunya itu dari BNI, BRI, terus dari komunitas dari agensi juga, dari komunitas yang ada pengajar yoga juga, mereka juga sangat mendukung kegiatan ini seperti itu. Jadi setiap acara di KCRI kita tidak pernah mengeluarkan biaya atau minta bayaran dari teman-teman pekerja migran seperti itu. Nah, yang kedua adalah tadi ada tanya apa lagi ya Mas Novi, saya lupa. Udah bisa
Udah pada Oh, bisa oke. terus tinggal lanjutin Ah, atau bagaimana, Jo? Apa dari dasar? Yang kedua, memang ada beberapa teman-teman yang sudah baking, yang sudah bisa ya, yang sudah baking, dan ada sebagian teman yang tidak bisa sama sekali ya Mas Novi. Dan ada beberapa yang sudah pulang ke tanah air Mas Novi. Dan untuk Nah sekarang itu. dari tahun 2025 sampai di 2026, 2024 ada yang udah pulang juga. Hmm. Ketika mereka sampai di Indonesia, mereka kan paling terkenal itu kue kering ya, ketika Lebaran Natal ya, Mas Iya, iya, Novi. iya. Ya, mereka itu buat beberapa macam kue kering. Salah satunya adalah nastar ya, Mas Novi. Mm-mm. Terus kue kacang, Kue kacang betul. kue almond, iya. Terus kue Kastengel? lagi satu, ya kastangel dengan satu lagi serempit ya. Itu memang sangat terkenal di Indonesia dan mereka sudah pasarkan ke Hong Kong, ke Taiwan maupun ke Wow. Singapura. Iya, dan ada 2 anak yang dari tahun 2025 sampai di tahun 2026 ini, di tahun 2025 ada yang mendapat income dari hasil nastar doang itu sampai 6 juta, Mas Novi. Dan iya, dan itu belum Keren. termaksud kue-kue yang lain, Mas Novi, baru di nastar saja. Dan di tahun ini malah dia lebih dari 6 juta sampai 10 juta lebih. Itu baru di kue, Wow. kue nastar doang. Iya. Dan dia mengikuti saran saya, ketika bahan-bahan itu mahal, kamu tidak boleh ganti rasa. Dari awal kamu menggunakan rasa yang orang sudah suka dengan nastar kamu. Walaupun mahal, pasti orang beli. Dan dia mengikuti itu, mengikuti saran saya. Dan benar-benar Mas, walaupun nastar yang dia jual mahal, orang tetap nyari dia dari 1 tahun yang lalu sampai di tahun 2026 ini, orang masih tetap nyari dia kayak gitu untuk membeli nastar. Iya, kalau kue-kue lain dia jual dengan harga 40 udah oke lah ya. Kalau nastar di dia dengan menggunakan Wisman ya, Wisman campur margarin, itu dia sudah jual 80.000 ya, 80.000 Indonesia. Itu sudah dengan 600 gram ya. Dengan 600 gram itu banyak sekali orang yang beli, Mas. 600 gram banyak loh. Iya, 600 gram banyak. Dengan harga, iya, dengan harga 80.000 itu sudah banyak orang yang beli. Saya mau tarik ke pembicaraan yang belakangan ini tentang PMI yang pulang pensiun mungkin ya, terus memproduksi ke sebuah prospek bagi baker atau buka bakery di tanah air dengan modal belajar di Hong Kong, gratis pula. Dan tadi itu keren banget kalau Joe mengatakan jangan turunin mutu. Rasa itu konsumen itu kalau udah doyan berapapun dia akan beli. Tapi kalau dia nggak doyan, dia bilang dia juga kasihan ke anak keluarga, apalagi ke mertua, bikin malu aja gitu kalau ke mertua. Iya. Iya, jadi selain bikin adonan, Kak Jo juga bikin membuat satu prospek ya bahwa berbagi ilmu untuk pricing ya, untuk harga kalau buat 400 gram, 500 gram toples, kira-kira kemungkinan kalau untuk dipasarkan di Indonesia, di e-commerce, di mana itu bisa bertahan dengan rasa yang penting ya, Kak Jo ya. Iya betul Mas Novi, iya betul sekali. Karena kalau kita sudah ganti-ganti rasa, orang kabur. tidak akan peminat untuk beli kayak gitu. Makanya saya selalu ngajarin ke teman-teman, kalau kamu jual pertama orangnya sudah suka sama rasa yang kamu bikin, kita nggak usah ngomong banyak-banyak lah Mas Novi. Dari selai nanas saja, kalau rasamu pertama orang sudah suka, karena kan mungkin kita bahas mentega semua kan karena mahal ya Mas Novi. Kita bahas saja di selai nanas. Walaupun kita menggunakan mentega yang mahal, jika selai nanasnya itu kita tidak bisa masak, kita masak asal-asal, kan ada tuh mungkin waktu ya, karena masak selai nanas itu kan butuh waktu yang sangat panjang dan lama Mas Novi, bukan 2-3 jam kayak gitu ya. Dan itu harus menggunakan api kecil
Karena rasa itu benar-benar itu kita bisa bedain rasanya di selai nanas, Mas Novi. Ketika kita menggunakan api besar dan masaknya buru-buru dan menggunakan api kecil, itu rasanya benar-benar sangat beda. Iya, betul. Di saat kita menggunakan api besar, kita itu makan selai nanasnya itu ada rasa gosong, Mas Novi. Tapi di saat kita menggunakan api kecil, kita makan selai nanasnya itu rasanya benar-benar mantap sekali, enak sekali, walaupun kita cuma menggunakan margarin, Mas Novi, atau menggunakan minyak masak. Karena kan untuk masak nggak harus menggunakan mentega atau margarin, kita juga bisa menggunakan minyak masak. Yang penting satu tadi, dari cara masak nanasnya itu kita harus benar-benar teliti juga, kayak gitu, Mas Novi. Iya. Iya, dan mudah-mudahan bukan cuma momen-momen tahun baru, Imlek atau Lebaran, Idul Fitri aja. Kalau ada rasa, ada harga, kita lihat bakery-bakery yang eksis di Jakarta atau di mana, itu Surabaya, Semarang, Jogja, itu mereka sepanjang tahun ya, artinya konsumennya sepanjang tahun akan balik lagi gitu. Balik lagi, betul Mas Novi, betul. Walaupun harga, kita bahas saja ke Mami Toko atau Cimeong ya Mas Novi, walaupun mahal, orang datang terus setiap hari malah ya Mas Novi. Iya. Walaupun mahal, terkenal mahal, tapi orang suka dengan rasa yang dibuat oleh beliau, pasti akan datang terus kayak gitu. Saya baru-baru ini, bukan baru-baru ini, awal tahun kalau nggak salah itu order kue lapis legit dari e-commerce, harganya hampir 200.000 ya. Tapi rasanya keren. Dia bilang tanpa tepung, tanpa kuning telur apa-apa gitu loh. Lapis legit yang berlapis-lapis itu loh. Ya pasti tahu lah. Iya, pasti. Kak Jo. Terus saya beli yang model pabrikan ya, dari brand Morina atau apa gitu. Ya itu sih roti biasa ya. Ada rasa lapis legit yang khas, menteganya. Terus di tengahnya ditaruh buah plum, kenari, varian-varian seperti itu keren banget itu. Artinya dia itu memang enggak membuatnya tidak asal-asalan, saya lihat ya bikin kue. Iya, itu. betul. Ya kan. Step pertama kalau untuk membuat kue yang viral terus konsumen tahu adalah pemilihan bahan kali ya, Jo ya. Iya, kita harus jelasan dari mentega misalnya. Kita menggunakan Wisman ya, Mas Novi. Kita harus jelasan, oh kue ini, bolu ini saya menggunakan Wisman, kayak gitu. Pasti orang yang sudah pernah makan kue tahu dong harga Wismannya berapa, kayak gitu ya. Banget. Iya, Mas Novi. Betul. Sebenarnya untuk rasa, itu yang seperti saya bilang tadi, walaupun kayak kita membuat nastar ya, simpelnya saja kita membuat nastar. Mungkin dengan Wisman, dengan harga mahal kita tidak bisa beli. Kalau di Indonesia sudah satu kaleng yang 1 kilo itu sudah 1 juta lebih ya Mas Novi. Iya betul. Nah kebanyakan teman-teman berpikir 1 juta ini mending aku beli untuk kehidupan sehari-hari ya kayak gitu. Nah kita bisa menggunakan margarin juga, bisa menggunakan minyak masak. Ya itu tadi dari cara kita buat, dari cara kita proses. Yang pertama bukan karena kita sudah banyak pelanggan, setelah itu kita membuat asal-asal kayak gitu kan, Mas Novi. Oh tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar, membuat seperti apa yang mereka dari awal beli di kita, kayak gitu. Misalnya, yang seperti saya tadi bilang, selain nanas itu, orang yang tidak bisa baking juga pun akan tahu. Iya, Jo. Mungkin terputus. Jo masih tersambung? Mas Novi, iya lanjut. Masih ada. Lanjut. Jadi rasa pertama jangan sampai berubah pada dia beli lagi udah berubah gitu ya, dan nggak harus Wisman ya? Iya, nggak harus Wisman.
Anchor pun bisa. Dan ketika orang memberi kritik dan saran, kita harus menerima itu, Mas Novi. Itu yang paling penting. Iya, dan paling susah. Kalau saya lebih senang ketika orang memberi kritik dan saran, Mas Novi, benar. Karena gini, dari kritik dan saran mereka itu membuat kita makin semangat untuk belajar kayak gitu ya. Tanpa kritik, tanpa saran dari teman-teman, dari pembeli, kita nggak tahu rasa nastar kita seperti apa, rasa kue yang kita bikin seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau ada konsumen, kalau ada pembeli yang kritik atau ngasih saran, misalnya, "Coy, kamu kurang di B, tepung terigumu, adonanmu terlalu keras," misalnya seperti itu. Kita harus menerima itu kayak gitu, dan kita perbaiki. Dari mereka kritik itu mengubah kita, membuat kita itu semakin berpikir lagi, saya kekurangannya di mana ya? Padahal saya sudah mengikuti resep yang sudah dikasih chef, tapi mungkin salah satunya adalah adonnya terlalu lama, mixernya terlalu lama, kayak gitu. Mungkin di saat kita bulat juga terlalu tekan-tekan dan sebagainya, kayak gitu, Mas Novi. Jadi ketika orang memberi kita saran dan kritik, kita terima. Dari kritik mereka itu akan membuahkan hasil. Karena itu saya sendiri mengalami itu, Mas Novi. Pertama saya bikin nastar, banyak sekali kritikan-kritikan, tapi saya tidak marah sama sekali. Dari kritikan itu, Mas Novi, saya membuat saya semangat dan membuat saya improve. Bagaimana nih? Mungkin salah di adonannya, atau mungkin mixernya terlalu lama, kayak gitu, Mas Novi. Iya, saya tertarik dengan kritikan ya untuk sebuah produk. Iya. Kalau semua membuat kue yang kelas menengah bawah lah katakanlah. Betul. Kalau yang menengah atas mungkin sudah kenyang dengan kritikan, karena mereka itu berproses kan bukan 5-10 tahun, ada yang udah 40 tahun bikin kue, ya. Betul, Mas Novi. Ini udah kenyang lah. Jadi justru kritik itu membangun kita untuk membuat sebuah produk lebih keren lagi ya dari sisi rasa. Iya, betul. Iya, betul. Jadi jangan kuping tipis terus nggak mau dengerin. Ini salah satu kelemahan justru yang merugikan kita ya, Jo ya. Iya, betul. Iya, betul, Mas Novi. Kita bisa maju itu dalam membuat kue, katakanlah bolen ya. Kita nanti masuk ke kue bolen. Itu kan lagi populer ya, selalu populer lah betul. pokoknya. Karena mudah, tapi juga sama nastar, beda rasa, beda harga. Iya, beda. Iya, betul. Nah, itu kalau dikritik, Mbak ini kok manisnya aneh gitu, atau terlalu ini, harusnya bisa menerima untuk perbaikan ya, Jo ya. Nah, bicara mengenai bolen ya, bolen itu kan yang populer dan banyak variannya di Indonesia ini. Iya, betul. Saya lihat ada kelas membuat bolen juga ya di. Iya, Mas Novi, itu baru kemarin. Iya. Tingkat kesulitan yang paling ekstrim yang mana, Jo? Paling ribet? Kalau di bolen ini hampir sama dengan adonan thousand layer mooncake ya, Mas Novi. Sama dengan adonan roti kayak gitu. Cuman kita pilih di menteganya saja, di jenis menteganya saja. Karena kalau tidak dapat crispy-nya, ini setiap orang itu kesukaannya beda-beda ya, Mas Novi. Kalau saya, kalau untuk bolen ini di luar saya lebih suka kulitnya itu crispy. Ada teman-teman yang nggak suka di luar itu crispy kayak gitu. Oh, gitu. Tergantung seleranya masing-masing kayak gitu ya, Mas Novi. Kalau untuk bolen, sama halnya dengan kulit nastar ya, Mas Novi. Ada yang suka moist ya, ada yang suka ketika kita makan ada krik kayak gitu crispy seperti itu. Kalau saya yang moist sukanya. Berarti kita beda ya, Mas Novi. Kalau saya makan ada rasa ces kayak gitu, nggak moist banget. Iya, nggak terlalu moist banget ya. Iya. Oke. Kak Jo, ke depannya ini kan di bulan April ini ada event ya, ada event. Iya, betul. Itu perlombaan atau kontes, ditentukan kriterianya
Jadi dia bawa dari rumah, kita bicara itu ya sekarang. Iya, betul. Iya, iya, iya. Kita ngobrol tentang yang akan datang ini. Itu mereka Hmm. sudah jadi dari rumah atau pertandingannya dibuka sejak ronde pertama misalnya ngadon buat adonan atau bagaimana Hmm. bentuknya Jo? Oh, ini semacam pameran ya, Mas Oh, Novi. pameran. Karena kan di KCRI tidak boleh melakukan transaksi ya dari awal ketika Oke. kita belajar. KCRI sudah memberi informasi tidak boleh melakukan transaksi di area KCRI atau di dalam KCRI seperti itu ya. Benar. Jadi kita meminta teman-teman untuk baking dari rumah. Mereka ke KCRI itu tinggal Oh. membawa hasil yang sudah mereka baking kayak gitu. Jadi itu sebentuk pameran, mereka akan punya meja dan mereka akan tata dengan rapi, mereka akan packing dengan rapi. Para pengunjung dan yang masuk di situ cuman para tamu undangan, karena kan di KCRI tidak boleh lebih dari 100 ya Mas Novi. Jadi orang yang masuk ke acara tersebut yang sudah mendapat undangan dari Migrant Bakehouse tersebut. Oh, iya, iya, iya. Iya. Ya. Karena tempat yang tidak memungkinkan. Jadi Hmm. kita 100 untuk tahun ini 140 Mas Novi. 140 lumayan banyak loh. Iya, lumayan banyak. Tahun kemarin 120. Iya. Tahun kemarin Iya. 120. Iya, betul Mas Novi. Kalau saya ucapkan congratulations, udah masih prematur ya, nanti aja kali untuk Migrant Bakehouse ini. Lalu Iya. sekarang peserta itu pameran ya membawa kue itu mereka belajar dulu ke Kak Jo. Iya, itu hasil baking, resep-resep juga dari saya Resep-resep. kayak gitu Mas Novi. Iya. Oh. Jadi saya tuh pingin melihat mereka tuh serius nggak sih belajar baking kayak gitu. Kan ada yang seperti saya bilang tadi, ada yang cuman di dalam situ, di dalam komunitas tersebut ada teman saya, ngikut aja kayak gitu loh Mas Novi. Oke. Tapi perlu digarisbawahi lagi bahwa setiap orang dan setiap di rumah majikan itu tidak bisa menggunakan alat-alat ya seperti listrik atau oven kayak gitu, karena itu kan membiayai yang sangat mahal ya Mas Novi. Tapi ini kita ini cuman bagi yang bisa baking kayak gitu. Kita tidak memaksa setiap peserta kamu harus ngikut dan kamu harus bisa baking. Karena kan di setiap rumah majikan tidak punya alat-alat oven juga kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita harus meminta mereka untuk membeli, kamu harus baking kayak gitu, nggak bisa Mas Novi. Itu namanya pemaksaan. Iya. Kasihan juga ya kalau yang mereka betul. harus berusaha. Jadi Iya betul. mereka ini yang hasil belajar melalui online ini yang ikut nanti pameran tanggal Online maupun offline. Online maupun offline Mas Novi. Iya. offline di mana Jo? Kalau offline itu ya yang seperti saya bilang tadi, ada di KCRI, ada di rumah Saiwanho kayak gitu. Oke. Itu pun nggak bisa banyak-banyak banget ya Iya. Kalau di Saiwanho mungkin sekitar belasan orang, 13-14 muat. Tadi tertarik mengenai request atau pesan tempatnya itu 6 bulan sebelumnya ya, begitu lamanya ya. Iya betul. Iya, karena kan tempat di KCRI itu sekarang banyak komunitas yang make. Banget ya. Iya, jadi ada waktu mereka untuk belajar gitu ya. Kalau betul. Pameran itu kan harusnya ada trading ya, ada penjualan, tapi Kak Jo bilang kan nggak boleh ya. Iya betul. Melakukan transaksi. Iya. Waduh, kalau ada di situ rasanya di surga banget itu. Saya doyan kue soalnya. Iya, jadi teman-teman para tamu undangan datang kayak icip gitu Mas Novi, gratis kayak gitu. Dan itu sudah di packing seperti di galeri-galeri toko kue seperti yang tahun lalu kita lakukan seperti itu. Tahun lalu lakukan maksudnya seperti itu juga di KJRI? Iya, di KCRI betul. Oh, ya kalau saya lihat di video kan ada ketika Joe itu mengajar. Biasanya yang dikasih tahu itu agak serius gitu ya kepada
Iya. peserta apa itu, Betul. Jo? Ya, dari cara mereka adon, kan banyak teman-teman, kan tidak semua yang ngikut itu sudah bisa baking, Mas Novi. Jadi, dari cara mereka mixer saja sudah pegangnya salah, terus speed-speednya itu, kan mixernya itu ada speed 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Misalnya kalau speed terlalu tinggi, bisa terpengaruh pada adonan juga, speed rendah juga bisa terpengaruh pada adonan juga, kayak gitu. Baik. Mm-mm. Jo, mungkin sebelum kita tutup obrolan kita ya, selamat malam semua pendengar Radio Nongkrong Bareng ya, kita menarik sekali. Kalau di kelas ini ada yang berminat untuk belajar lagi, atau Jo melakukan promosi atau bagaimana sampai ratusan orang ini, atau dari mulut ke mulut untuk menarik partisipan atau peserta kelas online. Oke, karena Migran Bakehouse sendiri punya media ya, Mas Novi, Facebook nama Facebook Migran Bakehouse. Iya, Instagram juga namanya Migran Bakehouse ya. Terus saya juga publikasi nomor pribadi saya kepada publik, kepada media Facebook Migran Bakehouse, dan ada juga mungkin dari teman ke teman kayak gitu ya, Mas Novi. Karena mungkin teman-teman tertarik ini juga karena di Migran Bakehouse membuka kelas gratis, benar-benar gratis kayak gitu ya, Mas Novi. Jadi event itu di rumah Saiwanho, saya juga memberi teman-teman gratis kayak gitu. Jadi semua teman-teman yang ikut kelas itu saya memberi secara gratis kayak gitu, online, offline, resep, tips dan trik juga secara gratis kepada teman-teman. Ketika teman-teman mengikuti kelas online maupun offline, teman-teman juga mendapat resep secara gratis, tip dan trik juga secara gratis. Kalau resep kita memberi secara PDF, Mas Novi. Jadi itu mereka bisa print atau mereka bisa tulis di buku, mereka bisa gunakan ketika mereka pulang ke tanah air. Kalau di PDF mungkin suatu saat WhatsApp bisa hilang ya, bisa terhapus kayak gitu. Saya selalu menyarankan teman-teman untuk print kayak gitu ya, Mas Novi. Tapi kalau print itu kan tulisannya juga kadang hilang ya, Mas Novin. Saya juga meminta teman-teman untuk bikin tulisan kayak gitu. Kalau benar-benar ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan ditulis. Kalau tidak bermanfaat untuk teman-teman atau teman-teman cuman ikut hanya untuk happy-happy, is okay, nggak masalah. Saya juga tidak paksa kayak gitu, Mas Novi. Iya, memang kalau kita menulis pakai bolpen dan kertas, itu otak kita jauh lebih terlibat gitu ya. Iya, betul Mas Novi. Kognisi, cara pikir kita langsung terlibat gitu. Kalau yang serius, ya tadi Kak Jo juga mengatakan, bagi yang main-main ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi kan akhirnya nggak bisa apa-apa ya. Iya, betul. Iya. Sebelum penutup ya, mungkin Kak Jo, ada berapa jenis kue yang saat ini adonan atau lain kue kering? Udah nggak bisa dihitung ya, Mas Novi, banyak sekali ya. Karena iya betul, sudah nggak bisa dihitung ya. Pertama memang terkenal itu kue kering ya, nastar sama kue kasteng. Semakin kesini dalam 2 tahun ini sudah banyak berbagai macam kue. Berkembang terus. Betul. Jadi nggak bisa dihitung kayak gitu. Iya. Dan tadi Kak Jo juga mengatakan yang pulang itu berhasil untuk mendapatkan lebih dari gaji kerja di Hong Kong, bahkan ya jualan kue. Iya, betul. Iya. Iya, Kak Jo ke depannya punya planning atau masih berapa tahun lagi nanti, apakah akan buka bakery? Pastilah ya, atau bagaimana ya, saat ini? Kalau kepingin untuk buka bakery, toko roti, toko kue, sudah di rumah juga lagi usaha. Ponakan juga, kakak ipar juga hobi di baking ya, Mas Novi. Ponakan yang masih SMA, SMP juga kadang mereka juga melatih untuk berjualan ketika mereka sudah selesai baking. Bahkan resep-resep juga dapat dari saya, dan lebih senang lagi Mas Novi
Iya. Teman-teman SD saya dulu itu mereka belajar kue apa semua, mereka selalu menghubungi saya untuk mendapat resep, Oh. bagaimana cara membuatnya kayak gitu. Even itu pakai WhatsApp, video call lewat WhatsApp ya Mas Novi, itu saya benar-benar memberitahu mereka dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Walaupun mereka mungkin tidak semua orang bisa bikin bolu ya Mas Novi, tapi ketika saya memberi resep dan mengajar mereka walaupun lewat video call WhatsApp dan berhasil, itu ada kebahagiaan tersendiri Mas Novi, dan itu yang sering saya lakukan kepada teman-teman saya masa SD di kampung kayak gitu. Karena kan kalau Zoom di kampung saya itu susah untuk internet Mas Novi. Jadi kadang video call lewat WhatsApp dan saya bagi resep, ketika mereka tidak tahu pasti di saat mereka bikin pasti video call dengan saya seperti itu. Iya. Saya ketika ke luar kota Jakarta, nggak jauh ya, ke daerah Tangerang. Ada toko bolu namanya Bu Onih ya, dari Sukabumi. Itu dari 1 sekarang cabangnya ada 8 loh. Dan banyak kan cowok yang bekerja karena manggang ya. Manggang. Jadi 1 loyang itu sekitar 90 ribuan bolu pisang. Bolu pisangnya itu orang Jakarta ordernya itu aja. Itu masih murah Mas Novi. Teman SD saya jual bolu marmer, resep dari saya 1 loyang 100.000 Mas Novi. Wow. Iya 100.000 laku, benar Mas Novi. Di Iya, pasca iya. ini dia dapat pesan 25 Mas Novi. 25 bolu marmer. Keren. Iya. Hari ini dia dapat pesan, tapi bikin dari hari Kamis kemarin. Kalau bolu marmer kan bisa taruh di suhu ruang ya Mas Novi, nggak harus di kulkas. Jadi saya saran teman saya itu, kamu bikin mulai hari Kamis, karena kalau kamu bikin di hari Sabtu atau hari Minggu kamu akan kewalahan. Dan itu benar-benar teman saya mengikuti saran saya, oke saja, nggak basi, nggak apa kayak gitu. Iya memang kalau keluarga ada bolu gitu ya di kue, di rumah ada kue bolu itu. Semaraknya terasa, apalagi kalau bolunya yang khas seperti itu, kue bolu marmer yang banyak, terus lapis Surabaya, sama ya itu bolu pisang tersebut. Yang saya mau katakan di sini bahwa prospek bagi teman-teman yang menguasai bagaimana caranya membuat kue ya, baking dalam hal ini, dan belajar dari Kak Jo, itu prospek artinya masa depannya ketika kembali, wow, benar-benar diiniin deh, dicoba dibangun, dan ya dari pricing, dari harga, dari rasa terutama. Iya supaya betul, kita bisa membesar gitu. Dan mungkin faktor keluarga, apa yang dilakukan oleh Kak Jo supaya mereka bisa juga. Karena kuliner ini kan kalau di Indonesia rame, apa aja jadi rame gitu. Rame, iya. Dan toko kue ini agak kalau saya di sini ada toko kue satu, dia selain jual kue, dia juga jual Westman, jual loyang. Jadi bukan kuenya aja yang dia jual, tapi bahan-bahannya, dan orang banyak bener yang beli itu. Coklat bubuk, dari coklat bubuk yang murahan sampai coklat bubuk yang mahal. Belgia beneran ada gitu di tokonya tersebut gitu. Jadi one stop shopping, apapun kebutuhan untuk membuat cake itu menjadi inspirasi, atau dia mau beli kue jadi karena ulang tahun gitu ya. Ulang tahun ini kan gak ada habisnya, setiap hari ada yang ulang tahun. Ada, iya betul Mas Novi. Iya. Jadi dari ukuran, jenisnya dan lain sebagainya. Oke, Kak Jo, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman kita untuk Migrant Bakehouse, dan untuk umumnya di penghujung obrolan kita nih, sudah disita waktunya. Iya.
Ya, pesan saya kepada teman-teman, gunakan waktu libur kita, ya, Kak Novi, karena kita tidak tahu ke Yes, depannya seperti apa, ya. yes, Banyak sekali yang kita lihat bahwa ketika teman-teman sudah memutuskan untuk pulang ke tanah air, tapi sampai di Indonesia 2-3 tahun, 5 tahun, mereka akan balik lagi ke luar negeri. Karena tadi kita sudah tidak punya kita tidak punya persiapan yang matang, benar-benar hmm, matang kayak gitu. Jadi kalau kita sudah punya persiapan yang matang, misalnya nih, kita gunakan waktu di saat kita libur, satu, yang paling kita lihat situasi di Indonesia itu seperti apa. hmm, Satu, mungkin kuliner ya Mas Novi, itu iya, yang paling penting buat kita, seperti baking juga, terus make up ya, terus fotografer kayak gitu. Karena memang iya, kalau tidak ada make up, tidak bisa punya fotografer, tidak ada fotografer kalau tidak ada make up juga tidak bisa kayak gitu ya. Aku nggak betul, tahu betul. kehidupan di luar dari NTT. Kalau di tempat saya, karena saya mengalami teman-teman saya dari gereja, mereka di saat libur mereka punya bakat masing-masing, mereka belajar make up, mereka belajar fotografer. Ketika mereka benar-benar sudah pulang sampai tanah air, bahkan sekarang sudah mau 6-5 tahun di tanah air, Hmm, mereka punya usaha kecil, nyewa gaun, nyewa pakaian-pakaian pengantin, iya, bahkan mereka membukakan shop untuk foto kayak gitu ya Mas Novi. Dan itu penghasilan yang benar-benar sangat luar biasa. Terus iya, baking juga ya Mas Novi. Mungkin ya aku nggak tahu di Jawa ya, karena sudah banyak sekali toko-toko kue dan lain-lain. Mungkin ada saingan dan lain-lain. Kalau di tempat saya masih benar-benar masih sangat sedikit dan sangat minim kayak gitu ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman ya, gunakan waktu untuk libur dengan baik kayak gitu kan. Ya hmm, kita masih di Hong Kong, kita masih punya gaji ya Mas Novi, punya gaji tiap bulan kayak gitu. Tapi hmm, nanti ketika kita pulang ke Indonesia, kita sudah punya bekal tuh, kita mau iya, buat punya apa skill, ketika sampai di Indonesia, punya skill kayak gitu. Seperti itu sih Mas Novi, kayak iya. gitu. Bukan cuma di Untuk daerah, teman-teman yang Jo. Kalau di Jakarta pun kalau kita punya sebuah satu lapak lah, satu kios kecil, terus jualan cake dan tadi teman-temannya ya kebutuhan itu, kalau memang enak, itu viral artinya marketing dari mulut ke mulut kan ampuh ya. iya Itu betul orang Mas ngantri Novi. bahkan Iya. kewalahan loh. Ya berapapun harga yang Iya, kita pasang, walaupun ini nggak gampang karena perjuangan dong ngadon, bikin adonan ratusan iya kue betul. setiap hari. Mm, Iya. betul betul Mas Novi. Ada tambahan Jo itu. Jadi bekal untuk pulang harus punya skill ya, keahlian baik. Iya, harus pulang skill. Hmm. Iya, harus punya skill. Gunakan waktu. Ada banyak kelas di Hong Kong ini sebenarnya dari kita sendiri ya, Mas Novi, di waktu libur. Kita mau, kalau teman-teman mau pingin keluar duit lebih banyak, mau skill yang lebih bagus seperti chef-chef, teman-teman bisa tuh belajar sama chef asli orang Hong Kong kayak gitu. Tapi ya tadi ada yang 1.900, ada yang 2.000, ada yang 3.000 kayak gitu ya, teman-teman. Nah, tergantung dari teman-teman, tergantung dari kemauan dan kemampuan teman-teman itu sendiri kayak Itu gitu. biayanya seperti itu ya, antara Iya, kalau 1.900 untuk di sampai chef, 3.000 ya. ya, kalau untuk belajar sama chef Hong Kong loh ya, Mas Novi, itu benar-benar sangat sangat mahal sekali. Iya, tapi sebagai investasi saya pikir layak, nggak usah yang terlalu mahal lah. Investasi Betul. ilmu, ya. Jadi karena kita Iya. belajar itu dari yang jago, bener. Kalau kita belajar dari yang kurang intens, saya lihat di sini Kak Jo seorang pengajar yang jelas gitu loh, yang punya cara mengajar orang masuk gitu. Karena Kak Jo sendiri melakukannya berbarengan bersama-sama. Ini loh adonan. Iya. Tapi sambil ngadon, bukan cuma ngomong doang, aplikasi. Iya, betul Aplikasinya Pak. ada. Iya, betul. Keren ya, pendengar radio nongkrong bareng jadi pilihan untuk memiliki keterampilan atau skill ini penting ya. Untuk bagi Anda untuk pegangan lah di masa pensiun. Selesai sudah pembicaraan kita dengan Kak Jo dari Migrant Bakehouse. Orang bijak mengatakan hidup ini ada dua hal, ya. Untung dan untung banget. Kita kasihkan sambal terasi,
Kami ucapkan terima kasih, arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Bye bye.